Sampailah kita untuk belajar. Dan saya berharap kita semuanya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara, kita mau belajar tentang pengangkatan dan kecapi. Dan saya berharap kita semua, saya percaya hari ini sekali lagi ada sebuah tali, ada sebuah permata, ada tudung, ada senjata, ada perjanjian, ada kesempatan. Saudara, semua itu sudah diberikan. Tuhan sudah menyelesaikan 70%, saudara. Tapi 30%-nya itu bagian kita. Dan saya berharap tidak ada satupun dari kita yang lolos. Tapi bisa lulus, saudara. Bisa lulus. Dan kita bisa diangkat di awan-awan. Mari kita baca, saudara. Pada malam itu 2 orang sedang tidur di satu ranjang. Seorang akan dibawa, seorang lagi akan ditinggalkan. 2 wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa, seorang lagi ditinggalkan. 2 orang sedang bekerja di ladang. Seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Saudara, yang pertama Tuhan berkata akan ada gereja, umat Tuhan, atau bahkan pasukan yang tertidur. Tetapi yang satu tetap dibawa walaupun tertidur. Yang satu ditinggal. Why? Saudara, karena yang satu punya perjanjian. Yang satu terus berkata, Tuhan tolong, tolong. Sekalipun dia tahu dia begitu lemah, capek. Sekalipun badannya tertidur, mungkin imannya, cintanya. Tapi ada sebuah cerita yang gak pernah berhenti di hatinya. Saudara, dikatakan ada 2 saudara wanita atau sekali lagi lambang gereja yang sedang menggiling. Saudara, ini bicara tentang gereja yang melayani, gereja yang kerja, gereja yang terus bergerak. Tapi ada satu yang ditinggal. Ada satu yang diangkat. Saudara, ada yang kerja dengan marah. Ada yang kerja dengan sakit. Saudara, mereka sakit melihat banyak hal, kecewa. Ada yang kerja dengan menggerutu. Tapi ada yang kerja dengan terus berkata, Tuhan, Tuhan, aku bersyukur kalau aku bisa bekerja. Bahkan pada waktu aku tidak bisa menuntaskan. Bahkan pada waktu aku tidak bisa banyak menuai. Sebuah kehormatan. Kalau aku bisa bekerja. Sekali lagi yang di fisik. Tidak menentukan. Tetapi yang di hati. Yang tidak kelihatan. Itu yang menentukan. Saudara, yang terakhir. Dikatakan bahkan saudara di ladang. Di tengah-tengah lawatan. Saudara, tetapi di tengah-tengah lawatan tetap ada yang ditinggalkan. Bahkan Alkitab berkata bintang pun bisa jatuh. Karena itu hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang berkata, Tuhan, kau boleh lakukan apa saja. Kalau kegagalan itu baik supaya aku tidak sombong, do it. Kalau harus aku ini menjadi keset dalam lawatan. Dan orang lain yang naik dan itu satu-satunya yang menjamin aku sampai ke atas. Lakukan Tuhan. Lakukan. Mari hari ini hati kita terus minta. Supaya kita saat kita begitu letih dan tertidur. Kita tetap diangkat. Sekalipun kita begitu sibuk. Kita tetap diangkat. Dan sekalipun kita sedang ada di tengah lawatan. Bahkan menjadi bintang. Tuhan merekayasa. Memaksakan. Menjamin.
melakukan sehingga kita diangkat. Saudara, yang kedua, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dan dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita selama-lamanya bersama Tuhan. Saudara, karena itu ada sebuah lagu yang berkata ada pertemuan di udara, saudara. Saudara, pada waktu jauh hari, pada waktu bahtera, saudara, membuat tadi, saudara, rekaman di mana semua diangkat. Saudara, saya melihat pemandangan di mana Pak Yustak itu berdiri begini di atas. Saudara dan kita semuanya naik. Hari itu saya berpikir Pak Yustak yang pertama kali diangkat. Saudara ya, saudara, tetapi ternyata mereka yang sudah mendahului kita, saudara, memang ada di atas. Saudara, dan nanti kita semua, saudara, kita semua. Saudara, tiba-tiba saudara berubah. Kita semua tiba-tiba baju kita lepas karena kita berganti dengan tubuh yang mulia, dengan jubah yang mulia, dan kita semua naik di awan-awan. Saudara, itulah satu saat yang paling ajaib. Saudara, kita akan mulai berkata ya, karena kita bertemu saudara dari suku bangsa, dan kita mengenal semua mereka. Saudara-saudara akan ketemu. Saya pernah saudara mendapat sebuah mimpi dan penglihatan dan banyak diteguhkan dengan yang lain. Saudara ketemu dengan orang yang saudara doakan. Dan orang ini berkata, terima kasih ya, saya pernah kamu doakan dan saya ada di sini. Saudara bertemu bahkan dengan orang yang pernah saudara injili. Dan saudara tidak pernah ketemu lagi selama saudara hidup di dunia. Dan orang ini berkata, terima kasih karena engkau pernah menginjili saya. Dan kita sekarang ada di sini. Tapi sekali lagi, ada beberapa detik saudara kita masih bisa lihat yang di bawah. Kita masih bisa lihat kejadian yang mengerikan. Kita masih bisa lihat tsunami yang di bawah. Kita masih bisa melihat mereka yang tertinggal. Jadi kalau saudara berkata perasaannya seperti apa, campur aduk. Antara air mata, antara sukacita, antara tangisan. Tapi hari itu kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara, saya sempat melihat di mana saudara saya terangkat dan saya lihat beberapa murid Mahanaim, guru tertinggal, dan saya menjerit. Saya berkata, Tuhan itu guru saya. Dan hari itu kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau kita mau buat sekarang, inilah masa penentuan. Kita masih bisa berbuat banyak. Kita bisa mengembalakan. Kita bisa menginjil. Kita bisa mendoakan seperti tadi. Ini masa yang Tuhan berikan. Tapi akan datang suara shofar itu. Akan datang angin yang sangat keras bertiup. Dan tiba-tiba kita naik di atas. Saudara, Kisah Rasul 1 ayat 9. Dan hari ini kita merayakannya. Sesudah Yesus berkata demikian, ia diangkat ke surga di depan mata mereka. Dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Saudara, saya tanya, bajunya Yesus jatuh enggak? Enggak. Jadi saudara, nanti enggak semua bajunya jatuh. Ada yang bahkan bajunya berubah seketika. Saudara pernah lihat film Cinderella?
Ya, tiba-tiba teng saudara, bajunya puter cuma anteret jadi bagus saudara. Kalau bajumu hari itu tepat atau setidaknya itu Tuhan suka, gak jatuh saudara. Tapi tiba-tiba teng berubah saudara. Tapi kalau bajunya Tuhan gak suka, lagi pakai baju hitam kelelawar, jatuh bajunya saudara. Sekali lagi saudara, saya berdoa hari-hari ini. Setiap hari adalah kesempatan kita tahu. Saudara, waktu terus dan terus berdetak. Pam, 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 pam. Pakai itu untuk mengejar semua destiny. Saudara, hari itu Yesus naik. Dan setiap hari saudara kita tidak tahu apakah hari ini kita terjadi. Saya berdoa tiap hari kita bicara dengan benar. Kita kerja dengan benar. Kita pakai baju yang benar. Kita pakai saudara semua yang benar. Kita bersikap benar, berpikir benar. Maka seperti yang dialami Yesus, seperti hari ini. Yesus sedang ngajar, saudara sedang bawa lawatan. Saudara tiba-tiba, saudara bisa bayangin gak? Kita sedang KKR, setiap saudara sedang berdiri di depan 1.000.000, di depan 100, di depan 1.000, di depan 5 juta. Dan tiba-tiba kita semua melayang. Saudara yang tugas di Ambon berkata, "Woi, pengangkatan hari ini." Saudara yang tugas di Jakarta berkata, "Woi, ternyata hari ini pengangkatan." Saudara yang tugas ada di Papua berkata, "Hari ini saya sudah bawa, saya sudah siapkan." Dan saya bersama-sama grup Papua. Halo, kita semua ketemu di surga. Di awan-awan. Betapa nikmatnya. Betapa kerennya. Tapi kalau hari itu saudara sedang marah. Hari itu saudara sedang tidak ada di dalam lawatan. Saudara bayangkan kejadian Yesus naik. Dia lagi kumpul. Dia lagi sharing. Dia lagi khotbah. Saudara, betapa indahnya. Saya nggak tahu saya di mana. Tapi saya bayangkan saya sedang ada di depan 1 juta orang. Dan bersama-sama kita semua naik. Seperti yang Yesus sudah mengalami. Karena itulah dikatakan dia yang sulung. Dia yang sulung. Dia yang pertama. Dan kita semuanya akan mengalami seperti itu. Saudara, ayatnya jelas berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Tetapi suatu rahasia indah, mengherankan, yang ingin saya sampaikan. Kita tidak semuanya mati, tetapi kita semua diberi tubuh yang baru. Amin. Saudara, dikatakan semua itu akan terjadi dalam sekejap mata. Pada saat trompet dibunyikan untuk terakhir kali. Sebab akan ada bunyi trompet dari langit. Bukan lagi shofar di sini. Dedet, saudara. Atau shofarnya juga berubah. Jeruet, saudara. Tiba-tiba jadi shofar kemuliaan. Saudara, hari ini saudara ya mungkin hari itu ada yang bawa pedang. Tiba-tiba jeruet, pedangnya berubah. Saudara jadi pedang kemuliaan. Saudara dan semua naik. Semua naik. Saudara, dikatakan semua akan terjadi dalam apa saudara? Sekejap mata. Bahasa lainnya kedipan mata. Cuma begini loh. Coba semua ngedip. Tiba-tiba berubah. Saudara, tiba-tiba berubah. Sekedip saudara. Dan dikatakan, tapi suaranya tidak lagi dari sini. Saudara, tiba-tiba bergabung. Suara trompet di sini bersautan dengan trompet para malaikat. Kecapi dari sini bersautan dengan kecapi dari para malaikat. Saudara, tarian dari sini bersautan dengan tarian malaikat dan pendahulu-pendahulu kita. Saudara, saya rasa Maryam sudah menari di atas. Saudara, Daud sudah bawa kecapinya. Dan kita bertemu. Saudara, kita bertemu. Saudara, dikatakan sebab akan ada bunyi trompet dari langit. Dan dengan tiba-tiba semua
orang saudara yang telah mati, semua anak-anak Tuhan yang telah mati dibangkitkan menerima tubuh baru yang tidak akan binasa. Kita yang masih hidup juga akan memiliki tubuh baru dengan tiba-tiba. Saudara, tiba-tiba cantik. Yang gendut-gendut gak usah khawatir. Tinggal sekedip mata loh saudara. Cuma kedip gini, saudara ya. Tiba-tiba cantik banget saudara. Saudara, tiba-tiba semuanya kita berkata, wow. Wih, cantiknya ya. Saudara, tiba-tiba. Saudara yang ganteng-ganteng semuanya. Sekarang sudah ganteng. Ya, hari ini semua ganteng. Tapi percayalah nanti tiba-tiba di sana lebih ganteng lagi. Saudara, lebih ganteng lagi. Sekali lagi. Saudara bisa bayangkan hari itu. Saya berdoa kita ada di situ. Amin. Ada yang mau ketinggalan di bawah? Siapa yang mau ada di situ? Saya. Saya berdoa hari ini sekali lagi bawa nama dari semua saudara yang engkau ingin dan berkata kami mau ada di situ. Bersama-sama. Bersama-sama. Saudara, dikatakan di dalam Alkitab untuk bisa dapat tubuh kemuliaan ada syaratnya. Saudara, terjemahan bebas dari The Passion. Sebaliknya dia bilang begini, teruslah bersukacita. Saudara, ternyata cukup simpel buat dapat tubuh kemuliaan. Suruh bersukacita dalam segala hal. Saudara, ini pertama saudara. Saudara, kalau sudah dapat kesempatan pelayanan dan tiba-tiba diutus misalnya nih ya, Christian, baru duduk Christian, baru duduk Christian. Jangan bilang begini, gua lagi. Ya. Tapi setiap kali bilang Christian, yes, bersukacita. Setiap kali yes, bersukacita. Tapi sebaliknya, kalau saudara berharap nih dipanggil, ya, Teti, aduh enggak lagi. Saudara berharap, wah ini soal CS nih. Kalau soal CS harusnya ada Teti. Tapi ternyata yang lain lagi dipanggil. Tapi Alkitab juga berkata bersukacita. Saudara-saudara enggak usah berkata saya enggak dipanggil. Saudara langsung berkata saya bantu. Karena saya mau bersukacita dalam segala hal. Amin. Saudara, pada waktu saudara sedang dapat saudara ya masalah, bersukacita. Saudara berkata aku lihat mujizat, aku lihat mujizat. Tapi pada waktu saudara sedang dapat duit, bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini buat siapa? Ayo saudara, reaksimu yang pertama adalah bersukacita. Saudara, dikatakan selanjutnya, sebab loh, bersukacitanya buat apa? Mau tubuh baru, syaratnya engkau harus bersekutu di dalam apa? Penderitaan. Saudara, dalam penderitaan yang dialami Kristus, dan kalian akan mendapat kemuliaan dan merayakan dalam sukacita yang lebih lagi. Saya berdoa saudara, pada waktu kita dididik, pada waktu kita diuji, pada waktu kita dimaki, pada waktu ada hater, atau pada waktu kita dipuji, pada waktu kita disalahkan, saudara ayo bersukacita. Karena itu adalah bagian dari bersekutu di dalam penderitaan. Saudara, kita teruskan. Di dalam Matius 25 ayat 5. Oleh karena mempelai laki-laki itu belum juga datang, maka mereka membaringkan diri lalu tertidur. Pada tengah malam mereka dibangunkan oleh seruan, mempelai datang, keluar dan sambutlah dia. Saudara, hari itu semua menanti-nanti. Seperti kita sekarang. Saudara, yang mempelai, yang menanti tidak cuma mempelai. Tidak cuma mempelai perempuan. Ingat ya, ada penjaga pintu kalau saudara baca. Saudara, ada tamu. Saudara, ada yang namanya saudara panitia. Saudara, dari pesta selalu ada panitianya, betul? Dan semua kerja, semua capek. Aduh, mana sih gak datang-datang saudara. Dan kita bisa tertidur.
Sekali lagi, Tuhan tahu kok kita capek. Tuhan tahu pada saat kita, saudara, berkorban, dimaki, kecewa. Pada saat kita bahkan tidak punya tenaga lagi untuk berteriak. Tadi waktu kita berdoa buat Batra, saya cuma bilang begini, Tuhan, aku ini pemimpin yang sudah tidak tahu buat apa. Aku ini habis akal buat Batra. Aku tidak punya kekuatan menyatukan. Aku tidak punya cukup kasih untuk merangkul semuanya. Aku tidak punya cukup bahasa untuk mengajar. Aku tidak punya cukup kepekaan. Aku bahkan tidak punya cukup kesabaran. Dan saya cuma bilang, ampuni aku. Saudara, kita bisa tertidur. Tapi sekali lagi, kalau hati kita terus berkata, tolong, ampuni, paksa. Maka begitu suara itu datang, mereka dibangunkan, kita pasti dibangunkan. Amin. Saudara, dan ayat selanjutnya berkata, tetapi hanya 5 gadis di antara mereka yang cukup bijaksana. Sehingga mereka bukan saja mengisi pelita, melainkan juga membawa persediaan minyak. Sedang 5 yang lagi bodoh dan melalaikan. Saudara, saya berdoa, hari-hari ini coba berkata di hadapan Tuhan, bongkar kebodohan saya. Bongkar kelalaian saya. Lalai itu tidak teliti, saudara. Saudara, hari-hari ini saya teriak terus, Tuhan, bongkar kelalaian saya, kebodohan saya, ketidaksiapan saya. Karena bisa kecil, bodoh, lalai, gak teliti, gak siap, membuat kita tertinggal. Saya berdoa hari ini kita terus teriak, rekayasa Tuhan, paksa Tuhan. Saya mungkin ketinggalan sangat jauh. Saudara, ada orang-orang yang seharusnya jatahnya sudah bawa, ya, mungkin 5.000 orang dan kita belum. Saya ini coba share ya saudara, saya coba share. Karena saya itu pengen saudara itu menangkap setiap kita. Saudara, ada barusan kesaksian yang keren banget dan membuat saya berkata, Tuhan, 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 ajaib banget. Saudara, anak ini baru umur 11 tahun. Tapi anak ini punya tugas dari papahnya dan dia nangkap tugas ini dengan sungguh. Papanya berkata, tidak ada hari tanpa nginjil. Jadi anak ini saudara setiap hari ambil 20 traktat. Dan tiap hari saudara, dia jalan. Dia cari orang yang Tuhan gerakkan, yang dia tidak pernah ketemui sebelumnya. Atau dia ketok rumah. Dan dia bilang, ini surat dari Tuhan. Tuhan mencintaimu. Saudara, kalau saudara dengar ini dan kemudian hatimu menyala. Saudara, Mahanaim punya ribuan traktat, saudara. Saudara, keren-keren traktatnya. Ada di sekretariat. Dan siapa yang sungguh-sungguh mau, saudara masih bisa. Masih bisa. Saudara, dan anak ini tiap hari saudara 20. Hari itu hujan, dingin sekali. Saudara, dan hari itu hujan, papanya bilang hari ini gak usah ya. Karena nanti semuanya berantakan, hancur semuanya. Saudara, dia bilang, Pak, gak bisa Pak. Itu tugasku. Saya harus berangkat. Saya harus berangkat. Akhirnya papanya bilang, oke sana pakai jas hujan. Saudara, dan dia mulai bagikan satu demi satu. Sampai akhirnya dia lihat sebuah rumah reot, gak terurus, berantakan. Tapi dia dengar suara, dia ketok, 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 ketok. Dia udah mau pergi, dia harus balik lagi, dia ketok lagi sampai setengah jam lebih. Akhirnya ada seorang ibu dibukakan. Saudara, dan ibu ini bilang, nah ada apa? Dia bilang, ibu ada surat dari Tuhan. Ada surat dari Tuhan. Maafkan aku kalau aku ganggu. Ada surat dari Tuhan. Dan anak ini pergi. Beberapa bulan kemudian saudara. Ibu ini datang ke gereja papahnya.
Karena gereja papanya ada di dekat situ. Dan dia berkata, saya bukan Kristen. Dan saya menjadi Kristen. Saya hari ini mau datang, mau dibaptis. Dan dia berkata, hari itu hujan keras sekali. Hari itu dingin banget. Suami saya baru meninggal kecelakaan. Dia bilang, dan selama 2 tahun saya ada di daerah situ, tidak ada satupun yang pernah ketok rumah saya. Tidak pernah ada satupun yang nanyain keadaan saya. Hari itu saya begitu capek dan begitu letih, kesepian, marah. Saya memutuskan bunuh diri. Tapi tiba-tiba ada dengar ketokan. Dan itu tidak berhenti setengah jam. Saudara, dan saya buka. Ada malaikat kecil. Bawa surat buat Tuhan. Dari Tuhan buat saya. Waktu saya baca, saya mulai nangis dan nangis dan nangis. Dan saya tahu ada Tuhan. Saya tidak jadi bunuh diri. Dan dia bilang, hari ini saya mau serahkan hidup saya dan mau dibaptis. Saudara, gentian pendeta ini papanya yang nangis. Saudara, dia tahu hari itu dia melarang anaknya. Dan kalau anaknya, saudara, hari itu tidak melakukan tugasnya dengan setia, hari itu 1 orang ke neraka. Saya mau berkata, saudara, apakah kita sudah kerjakan bagian kita? Waktu saya baca itu, saudara, saya berkata, Tuhan, saya ini orang yang pernah lakukan itu. Saudara, dulu saya lakukan itu. Saya ketok rumah. Saudara, saya bahkan bawa barang. Tiap hari tanya, ini buat siapa? Dan saya berikan, saudara, kepada orang yang Tuhan katakan. Saya tidak tahu dengan saudara. Saya berkata, Tuhan, jangan biarkan jubah penginjil. Itu adalah jubah penginjil. Lepas dari hidupmu. Saya berkata, hari ini saya punya tekad, saudara. Hari ini saya selalu bilang, dalam 1 hari saya harus, saudara, memberi input. Atau saudara, saya harus memberi firman kepada 1000 orang. Jadi saya selalu ngomel, saudara. Kalau saya belum di-upload. Karena buat saya, saudara, buat saya sosmed itu adalah tugas saya. Dan kalau saya sudah lihat khotbah saya sudah didengar 3.000 orang dalam sehari, saya nafas lega, sudah selesai. Tapi kalau hari itu saya lihat, ya ampun baru 2.000, wah nyesel sudah. Saya bilang ini jelek banget pasti ini. Sampai saya tidak bisa, saudara, menyentuh mereka. Sekali lagi saya tahu standar saya. Itu perjanjian saya dengan Tuhan. Bahwa minimal, saudara, dalam 1 hari 1000 orang akan dengar pesan Tuhan lewat hidup saya. Itu adalah cawan saya ngajar. Itu cawan saya, saudara, untuk menggembalakan. Saya tidak tahu dengan saudara. Tapi saya mau berkata, saudara, ayatnya jelas beli. Minyak itu gak bisa dapat gratis, saudara, beli. Jadi kalau saudara tidak siapkan, saudara tidak beli, saudara termasuk yang bodoh. Kita lanjutkan. Saudara, di dalam Yudas 1 ayat 14-15. Juga tentang mereka, Henokh keturunan ke-7 dari Adam bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, ini kedatangan Tuhan yang kedua. Tadi kita ngomong pengangkatan. Ya, saudara bisa ngerti? Sekarang kita ngomong kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara, jadi kalau saudara bilang ini, Tuhan angkat saya di kedatangan Tuhan yang kedua, salah, terlambat itu, saudara. Saudara, rapture dengan kedatangan Tuhan yang kedua itu beda waktu. Saudara tanya bedanya berapa? 7 tahun. Saudara ya, bedanya 7 tahun.
Saudara, dan persoalannya 7 tahun itu ya, kalau beberapa orang yang rapture-nya terakhir 3,5 tahun lah ya. Saudara, yang mati terakhir lebih lagi mepet 1 tahun. Tapi itu beda waktu pokoknya saudara. Saudara dan saya mau berkata, ini kita yang jemput Tuhan. Saudara bisa ngerti gak sih? Ilustrasinya gini ya. Saudara, kita di awan-awan, Tuhannya tiup trompet, Tuhan duduk di tahta, saudara kita semua naik ketemu sama Pak Yusak, Pak Agung, ketemu sama semua saudara, sama Levi anak saya, sama anaknya Punita, sama Ricky, ketemu sama Michael, saudara ketemu semuanya, saudara terus kemudian kita masuk, mandi, ganti baju pesta, kita siap latihan semuanya. Dan hari di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara kita semua di belakang situ dengan senjata turun bersama-sama Tuhan. Dan saudara wajahnya udah gak kayak begini, saya gak tahu nanti. Mungkin saudara Bu Iren cahayanya sudah, saudara gak bisa lihat wajahnya. Dan nanti dia turun, dia langsung begitu Tuhan menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Ibu Iren mungkin mendaratnya saudara ya di atas gereja saudara. Nggak tahulah gereja mana yang terbesar di dunia. Dan Bu Iren bilang, saya sekarang yang urusan take over urusan gereja. Saudara, karena setiap kita turun bukan buat nganggur loh. Buat perang sama semua yang menguasai yang bukan dari Tuhan. Dan take over. Dan take over. Saudara, saya bisa bayangkan Dokter Lia datang dengan sinar kemuliaan bilang, maaf ya, semua urusan dengan WHO out, saya yang pegang sekarang. Saudara bisa bayangin gak saudara ya? Setiap saudara. Saudara mungkin anak-anak sekolah berkata, Bu, saya ngapain? Saudara bilang, saya bagian pendidikan, saya yang akan didik. Ya, saudara, semua besar kecil kita akan punya tugas. Karena kita akan berubah. Nah, kita baca ayatnya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Hendak menghakimi orang. Jadi kita yang menghakimi. Menjatuhkan hukuman atas orang fasik. Karena perbuatan mereka. Saudara, kata-kata nista dihukum. Saudara, orang berdosa. Loh, saya tidak bisa bayangin Joshua datang ke media seluruh Indonesia. CNN, ya, saudara, apalagi Fox, kemudian apalagi Indovision, apalagi Hollywood, semua menghadap, ya, dan sini semuanya, ini nggak benar, semuanya. Saudara bisa bayangkan, itu yang akan terjadi. Sensor habis-habisan, ya, saudara, dan bilang filmnya lain, saudara akan ada film yang lebih keren, ada. Akan ada saudara ya, semua hal-hal yang lebih luar biasa ya, tarian. Obed datang saudara di Las Vegas. Loh saudara, di Las Vegas itu tempat pertunjukan terbaik saudara. Saudara bahkan saudara ya, operet terbaik itu semua tempatnya di dekat-dekat sana saudara. Terus dia bilang gini, ini apa tarian jelek begini, latihan sama saya semuanya. Ya, saudara, kurang lebih seperti itu. Dan saya berharap saudara itu menangkap dan menantikan hari itu. Amin. Saudara, itulah hari Tuhan datang bersama ribuan orang kudus. Amin. Saudara, di mana Tuhan turun? Saudara, dia turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ayatnya berkata, Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi sebuah lembah yang sangat besar. Saudara, tapi kita akan mendarat di masing-masing tugas kita. Saudara, saya bayangkan saya akan mendarat di Istana Indonesia situ saudara. Saudara, saya akan mendarat di situ saudara. Ya, saya tidak tahu setiap kita mendarat di bagian masing-masing. Saudara, dan kita akan menyelesaikan tugas kita masing-masing. Kita akan berjejak dengan sangat kuat. Membereskan semuanya. Kita lihat Wahyu ayat 1, Wahyu 1:7-8.
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, ini bicara sekali lagi kedatangan Tuhan yang kedua. Bukan rapture. Saudara, semua mata akan lihat. Semua nangis saudara, semua bertobat, semua takut, semua gemetar saudara. Saudara, dan sekali lagi dia berkata, aku adalah. Saudara, bahasanya ada dua, sebenarnya bahasa Aram dan Alef and Taf. Artinya Tuhan berkata, aku Tuhan yang memulai dan terus berjalan dengan engkau sampai puncak dari segalanya. Tapi di dalam bahasa Yunani dikatakan aku Alfa dan Omega. Artinya aku Tuhan yang memulai dan jalan bersama engkau saudara. Sampai menghabiskan semua musuh-musuh. Keduanya benar, ya. Tergantung saudara lihat dari mana. Kalau saudara lihat dari orang-orang anak-anak Tuhan, maka kita sedang dibawa menuju puncak. Sedangkan kalau untuk anak-anak, orang-orang fasik, anak-anak dunia, saudara sedang harus deg-degan karena menerima hukuman dihabiskan sampai nol. Di mana saudara berdiri? Tapi dia adalah Alef atau yang awal, Alfa, yang permulaan. Saudara, dan saya mau saudara mengerti supaya saudara jangan ketukar-tukar ya. Pengangkatan dan kedatangan Tuhan ya, kedua beda ya. Saudara, yang pertama Tuhannya di mana? Di awan-awan, itu rapture, pengangkatan. Kalau kedatangan Tuhan yang kedua, Tuhannya di mana? Di bumi, di Bukit Zaitun. Ya, saudara, yang kedua, kitanya nih di mana? Kitanya di mana? Saudara, kita ikut terbang yang pertama. Karena dijemput di atas, di awan-awan. Betul? Saudara, kalau yang kedua, kita di mana? Kita malah turun dari surga menuju bumi. Saudara bisa jelas ya? Yang pertama kita naik, yang kedua kita turun. Ya, saudara harus tahu ini jelas. Saudara, yang pertama pengangkatan, saudara semua kita mendapat tubuh kemuliaan. Yang kedua kedatangan Tuhan Yesus, bagi-bagi tubuh enggak? Enggak. Bahkan semua musuh akan dibinasakan, dihabiskan. Saudara, hari itu bumi belum dihakimi tapi terjadi malapetaka. Dam saudara ya, sebuah saudara di mana-mana banjir, di mana-mana nuklir terjadi, gunung meletus. Tapi itu belum dihakimi. Saudara, tetapi di kedatangan Tuhan yang kedua semua dihakimi. Bumi, orang fasik semuanya. Seperti yang tadi saya bilang, saudara, saya tidak tahu di mana saudara akan diturunkan. Mungkin Ibu Nita diturunkan, saudara ya. Saudara di anak remaja semuanya. Semua menghadap saya satu-satu. Ya. Saudara, semua orang. Semua orang. Saudara, mungkin nanti Israel karena dia bekas saudara ya. Abang Bekasi, turunnya di Bekasi. Terus dia bilang gini, semua anak muda Bekasi menghadap saya. Ya. Saudara, karena hari itu saudara datang untuk ngapain saudara? Menghakimi. Menghakimi. Saudara, yang pengangkatan tiba-tiba mendadak tanpa tanda yang jelas. Tetapi yang kedua jelas, hitung aja harinya, pokoknya 7 tahun dari mulai kita diangkat. Jelas saudara ya. Saudara, dari pengangkatan yang massal. Karena masih ada pengangkatan 1-2, masih ada yang karena meninggal, semua itu termasuk saudara jelai. Itu masih ada beberapa saat. Tapi dari yang massal, masif, itu 7 tahun. Saudara, dan kemudian
Saudara, pengangkatan rapture hanya bagi orang percaya. Bukan cuma orang percaya lagi. Cuma gada besi. Saudara generasi Joel. Cuma penuai. Bukan orang percaya kebanyakan, enggak. Cuma penuai. Cuma penuai, saudara. Kalau yang kedatangan Tuhan kedua, semua orang lihat. Semua orang, saudara, gemetar. Semua orang mengalami. Saudara, kalau pengangkatan adalah sebelum hari murka Tuhan. Saudara, kalau kedatangan Tuhan yang kedua, wah itu murkanya mentok. Artinya semua sapu bersih habisin. Semua tentara, semua yang bukan dari Tuhan diikat, dimasukin penjara yang manusia. Iblisnya juga dimasukin penjara. Semua di penjara, semua dihukum. Jadi satu untuk mengakhiri, satunya sebelum. Saudara, pada waktu kita pengangkatan, begitu kita diangkat, Antikris menyatakan diri. Semua yang fasik, semua yang kotor, saudara memunculkan dirinya. Tapi pada waktu kita turun bersama Tuhan, semua mereka dihabisi. Bisa mengerti sampai di sini? Saya berdoa saudara mengerti. Ada sesuatu yang indah. Tapi untuk saudara diangkat. Saudara, ayatnya dengan jelas. Wahyu 15 ayat 2. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Patungnya, bilangannya. Dan pada mereka ada apa saudara? Kecapi. Tadi saudara pegang kecapi itu. Kecapi bicara saudara, hidupmu akan terus ditarik. Kecapi bicara hidupmu ditarik saudara, ditarik dan ditarik. Tapi harus keluar bunyi. Dan bunyinya adalah penyembahan. Bunyinya adalah cinta. Bunyinya adalah saudara syukur. Bunyinya adalah manis. Tapi hidupmu akan terus ditarik. Kalau saudara berkata saya mau tenang. Kecapi kalau tenang gak dipukul, gak ditarik, ada suaranya gak? Nggak ada. Saudara harus ditarik. Saudara harus ditarik. Dan setiap kali biarkan itu menjadi suara yang ajaib. Saudara sekali lagi. Saudara kecapi itu juga. Untuk mengalahkan. Jadi mulai hari ini. Sampai kita pengangkatan. Jangan mimpi berhenti perang. Bisa ngerti? Jangan mimpi berhenti perang. Ayatnya jelas. Saudara itu pakai bahasa saudara yang mengalahkan itu gulat. Terus saudara buak saudara. Itu begitu terus sampai pengangkatan tuh saudara. Dan hanya mereka yang mengalahkan itu. Dan musuhnya banyak saudara. Binatangnya aja banyak sekali. Kita sudah cerita ya. Binatang adalah mereka yang hatinya nuraninya hilang. Rohnya mati. Mereka ditunggangi. Kita kalau masih manusia biasa, kita akan terus ditarik ini, sebelah sini, sebelah sana, sebelah sana. Sebentar, haleluya. Sebentar lagi, aduh kenapa sih Tuhan gini? Sebentar begini, aku mau cinta Yesus selamanya. Udahlah, gak usah terlalu fanatik lah. Nah itu, kalau masih manusia. Tapi kalau saudara memutuskan, jadi tunggangannya Tuhan. Dan tunggangannya Tuhan adalah kerub. Apa itu kerub? Punya apa? Tubuh, jiwa, roh punya. Tetapi rohnya begitu kuat. Menguasai tubuh. Menguasai pikiran. Menguasai hatinya.
Dia hanya bergerak berdasarkan perintah Tuhan. Berdasarkan kehendak Tuhan. Saudara tidak diseret kiri kanan. Saudara gerak terus. Bahkan sekedar lewat lihat iblis, jeder. Saudara lihat iblis kiri, jeder. Sembari perang. Saudara bisa bayangin ya, kayak tadi saudara tariannya. Satu pedang, satu penyapit. Satu nuai, satu jeder. Nuai, buang, nuai, jeder. Saudara, saudara bisa rasa. Itu hidupmu. Itu hidupmu. Sampai saudara, kita ketemu di surga. Di awan-awan. Saudara, kita akan bawa kecapi. Satu tangan kita akan naikkan. Bawa tuayan. Kita persembahkan semua di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Saudara, itulah kecapi-kecapi penyembahan. Saudara, kita baca di Wahyu 5 ayat 8. Ketika anak domba mengambil gulungan kitab itu. Tersungkurlah keempat makhluk. Keempat makhluk adalah tunggangan atau kerub bahasa lainnya. Tersungkur juga ke-24 tua-tua di hadapan anak domba. Jadi kalau saudara tidak biasa berlutut, tidak biasa telungkup, saudara tidak biasa untuk saudara berjam-jam dalam hadirat Tuhan, saudara belum siap untuk pengangkatan saudara. Karena nanti saudara kita akan telungkup. Kita akan saudara berlutut. Dan sekali lagi, ya, saudara pegang apa saudara? Kecapi. Dan satu lagi pegang apa? Cawan emas. Saudara pakai apa lagi penuh dengan apa? Kemenyan. Jadi ada orang berkata begini, mana itu sesat? Karena pakai kemenyan, kayak dukun. Kita senyum. Kita berkata, Tuhan ampuni karena mereka enggak baca Alkitab. Betul enggak? Kalau yang ngomong begitu berarti baca Alkitab enggak? Enggak. Karena ayatnya sangat jelas. Sampai nanti di surga saudara. Sampai di surga. Saudara, kita akan angkat cawan. Itulah cawan doa. Itulah cawan ucapan syukur. Itulah cawan cinta. Itulah cawan korban. Saudara, sampai kapanpun saudara, kita akan naikkan kemenyan. Ada yang dibakar dari hidup kita dan baunya harum. Itu keringat kita. Itu korban kita, itu hati kita. Oh saudara, kita dilukai saudara. Tapi kita bilang, Tuhan terima kasih. Itulah cawan. Tapi sekali lagi kecapi. Karena harus bersuara. Kenapa beberapa orang berkata, Bu kenapa sih kita ini mesti teriak? Kenapa nyanyi mesti keras? Kenapa kita perang mesti ngomong, gak bisa perang dalam hati? Lah namanya kecapi. Kecapi itu harus bersuara. Harus bersuara. Saya berdoa saudara menangkap ini. Saudara, dan kita lihat lagi. Ya. Saudara, kita lihat Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya kumpulan besar. Banyak yang tidak dapat terhitung jumlahnya dari suku, bangsa, kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Memakai baju putih, betul? Baju putih, betul? Salah, pakai apa? Jubah. Kenapa hari ini saudara pakai apa? Jubah. Saudara, kalau saudara tidak pakai jubah, saudara enggak terima pengangkatan. Pengangkatan hanya mereka yang pakai jubah. Saudara, dan saya mau nanya nih, saya harap saudara mudeng soal jubah, simple lah, saya buat simple. Saudara yang pakai jubah itu kalau saudara ke dokter, saudara maka dokter pakai jubah putih, betul? Jubah. Saudara kalau ada polisi di jalan, stop. Saudara karena dia pakai jubah polisi. Kalau ada hakim ngetok palu, saudara hakimnya pakai celana pendek, ada? Enggak ada, pakai jubah. Nah sekarang saudara ya, ada anak-anak kecil yang pakai jubah tentara, jubah hakim,
jubah bahkan Spiderman. Kalau masih kecil lucu nggak? Lucu, bagus, ditepukin tangan. Saudara, karena itu iman. Iman orang tuanya atau iman anaknya. Tapi kalau saudara sudah dewasa. Misalnya nih ya, saya nih sudah dewasa begini. Pakai baju dokter. Terus duduk saudara di rumah sakit padahal saya enggak dokter. Saya lucu atau ditangkap? Ditangkap. Karena apa saudara? Penipuan. Jadi kalau saudara pakai jubah. Dan kau tidak ada dalam profesimu. Kau tidak ada dalam destinimu. Kau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, saya berani pakai jubah Mikael. Karena saya tahu itu destiny saya. Saya berjaga untuk Indonesia. Bahkan untuk dunia. Saya berdoa. Saya menghentikan. Saya mengabarkan Injil. Saya mendampingi anak bangsa. Itu jubah saya. Dan saya enggak sedang sandiwara kalau saya pakai jubah ini. Saya berdiri dan melakukan panggilan saya. Saudara, setiap detail dari jubah saya tahu artinya sayap saya. Saudara, bahkan setiap helai bulunya, saudara, ada artinya, ada tulisannya. Kenapa saya pakai ini? Saya pegang di dada dan di perut saya. 12 gerbang. 12 saudara suku. 12 saudara bulan. Saya pegang. Dan saya tidak akan lepaskan. Ismail. Destiny ini. Kenapa ada merah di dalam? Saya bilang sampai kapanpun sayap saya yang paling kuat. Yang melekat dengan hati, tangan dan tubuh saya adalah sayap cinta. Sayap cinta tidak akan pernah lepas dari hidup saya. Itulah sayap yang akan semakin besar. Setiap hari akan ada jutaan cinta yang menopang hidup saya. Saudara, kalau saudara baca, saudara, di sini saya ada semua, saudara, nama-nama Tuhan. Dan salah satu saya tulis paling bawah, Jehovah Sebaot. Saudara, Yeshua HaMasiah sebagai kekasih saya. Dan Holy Spirit. Saudara, tapi di sini, saudara bisa baca. Dan semua yang saya tulis di sini, I do. Saya benar berdiri dan melakukan. Saudara, di situ ada tulisan, kalau saudara baca, matahari. Dan itulah nama saya, Indriati. Di sini ada tulisan, Iin, impossible is nothing. Dan saya tidak sebut diri saya Iin tanpa saya melewati jalan kemustahilan. Yang bersama Tuhan saya ganti menjadi keajaiban. Saya jalani lebih dari 50 tahun. Iin. Dan itulah jejak kaki. Setiap jejak saya berteriak Iin. Impossible is nothing. Saudara, di sini ada tulisan sekretaris. Saudara, setiap acara begini saya tanya detail. Warnanya, lagunya, tariannya, prosesinya. Why? Saya sekretaris. I do. Saya tulis yang benar-benar. Bukan cuma saya jalani. Itu hidupku. Setiap tarikan nafas saya. Dan itulah jubah. Itulah jubah. Kalau saudara berkata, saya raja. Saudara tahu
apa destiny, tugas, mandat, tanggung jawab. Saya berdoa karena tidak ada satupun yang diangkat kalau saudara tidak punya jubah. Saudara tidak bisa membuat penipuan. Saudara tidak bisa pakai bintang 5. Dan saudara diketawain iblis. Lu bintang 1 aja kagak ada. Lu pakai bintang 5. Memangnya puyer. Puyer bintang 7 ada kan? Saudara, kau harus tahu. Saya pakai bukan apa yang akan terjadi loh. Semua yang saya tulis, semua yang saya pakai. Itu hidup saya. Itu helaan nafas saya. Itu cinta saya. Itu bahkan saudara kehidupan saya. Dan itulah jubah. Itulah jubah. Saya berdoa saudara mengerti. Saya berharap saudara mengerti. Dan mereka memegang daun palem. Saudara, daun palem artinya saudara yang pertama masa yang baru. Yang kedua daun palem artinya perpindahan. Dan saudara yang pindah dari gelap kepada terang. Saudara yang pindah dari bumi kepada kekekalan atau surga. Saudara yang pindah saudara dari hidup sia-sia. Maka saudara akan maju masuk menjadi hidup yang setiap hari berarti. Saudara angkat daun palem. Apapun yang kita buat ada artinya. Terakhir. Matius 22 ayat 9 sampai 13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu. Habis kita diangkat di awan-awan. Ya. Saudara, kita akan duduk pesta bersama Tuhan. Saudara, dan dikatakan ia melihat, ini yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Bukan ditambahin oleh rasul-rasul. Enggak, Yesus sendiri. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Jadi di atas masih bisa loh saudara tidak berpakaian pesta. Bayangin saudara. Saudara mau pengangkatan nih, mau pengangkatan. Sudah sebenarnya saudara dibilang orang yang ikut pesta. Karena saudara ada di pesta lawatan, pesta berkat. Tapi saudara bisa tidak berpakaian pesta. Dan ia berkata, hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak memakai pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja, lalu raja itu berkata kepada hambanya, ikat kaki tangannya, campakkan orang itu. Saudara, soal gak pakai baju pesta, hukumannya ngeri banget. Hukumannya apa saudara? Baca sama-sama. Pertama diikat kaki dan tangan. Saudara akan terikat kalau saudara tidak bisa berpakaian pesta. Saudara, yang kedua dicampakkan ke dalam apa? Kegelapan yang paling gelap. Dan di sana terdapat apa? Ratap dan kertak gigi. Saudara, karena itu saya itu sangat serius dengan setiap yang saya pakai. Tapi sekali lagi yang saya pakai ini enggak pernah saudara hanya di fisik. Tapi saya lakukan dalam hidup saya. Apa artinya? Ada banyak orang di dalam pelayanan. Saudara, hatinya ini gak pernah pesta. Hatinya selalu marah. Hatinya selalu berkata, kenapa saya harus kerja? Kenapa saya harus memberi? Kenapa saya harus turun ke jalan? Kenapa saya harus pakai jubah? Kenapa panas? Kenapa saya ini dihakimi? Kenapa saya dimarahin? Kenapa saya mesti latihan? Dan kau gak pernah berpakaian pesta. Saudara, saya bahkan semalam tuh sudah gak bisa tidur. Why? Saya udah pengen banget. Saudara, saya pengen banget cantik di hadapan Tuhan, jasmani dan rohani. Saudara nih, ya ini sih mungkin buat saudara konyol. Ya tapi inilah saya saudara.
Saudara, tadi malam semua rambut saya, semua saya kasih saudara, minyak dan sebagainya. Saya kasih minyak bau harum, saya kasih semuanya, pagi-pagi saya keramas. Walaupun saya sebel karena tidak nyala air panas saya. Tapi saudara, kenapa saya mesti pagi-pagi saudara, kenapa tadi malam saya mesti kasih minyak semuanya. Saya pengen saudara, berbau harum. Dan buat saya itu tindakan profetik saya. Bahwa saya pengen seluruh badan saya berbau harum. Ya saya belum kayak Esther direndam setahun. Saudara bayangin loh, Esther itu supaya badannya harum direndam setahun. Saudara, jadi saya itu tadi malam semprot semuanya saudara ya. Ya buat saya Tuhan 24 jam lah ya. Anggaplah 24 jam saudara. Saudara, dan sepanjang malam saya udah duduk doa. Saya bilang gini, Tuhan aku tahu. Buat aku ini besok pesta. Dan aku tahu engkau juga sama excitingnya. Saudara, setiap kali saya merem sebentar Tuhan itu cerita. Besok aku mau bagi-bagi hadiah. Saudara, saya ngelakuin yang lain. Saya beresin karena Tuhan bilang begini. Lagunya ini. Ya, aku mau Amazing Grace model begini. Dan itu kalau Tuhan ngomong itu saya kayak orang denger saudara. Jadi sebenarnya nih ya, dari tadi saya tuh cuma sibuk ngomong begini. Tuhan ampun ya, jelek banget Tuhan ampun ya, aduh beda jauh banget dengan aslinya. Saudara, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia tuh sangat pengen pesta. Sangat pengen pesta. Saudara, dan pagi-pagi saya keramas, mandi saya kasih semua, saya gosokin semua, semoga baunya sedikit nempel lah begitu. Saudara, saya semprot semua minyak wangi seluruh badan saya. Tapi itu cuma ekspresi. Saudara, yang Tuhan cari selain ekspresi adalah setiap hari. Bisa gak sih setiap hari hidupmu itu berpesta bersama Tuhan? Nikmati setiap berkat. Saudara, saya itu kadang-kadang ya, dan ada yang kasih saya lontong oncom aja ya. Saya tuh bisa gini, Tuhan thank you, I love you. Tuhan terima kasih ya, Tuhan tuh tahu banget saya butuh lontong oncom. Saudara, dan Tuhan itu bilang, nah sikap seperti itu loh. Yang membuat aku tuh selalu ingin menghujanimu dengan hadiah. Saudara, ada orang. Saudara, ini contoh kecil nih. Saudara, Ibu Kian kemarin memberikan saya 2. Saudara, dia memberikan saya fettuccine, satu lagi aglioli. Saudara, dan begitu lihat saya bilang ini, Tuhan aduh thank you. Kenapa saudara? Saya itu belum beli makanan buat Kokoh sama buat Ko Paul. Jadi saudara, begitu itu datang saya bilang ini, aduh Tuhan thank you banget. Saya makan dikit pun enggak saudara. Saya tahu itu saya belum sempat. Saya pikir saya pulang jam 5-an. Ternyata saudara, saya pulang sampai sini malam saudara ya. Saudara, saya bilang ini, Tuhan thank you banget. Thank you banget. Dia peka banget. Belinya makanan pas yang Kokoh suka. Saudara, itu hal kecil. Tapi buat saya setiap kali Tuhan nyatakan cintanya. Saya bilang thank you Tuhan. Thank you, aku ini gak pernah bisa selesaikan banyak hal. Dan kau selesaikan banyak hal dalam hidupku. Bisa enggak sih saudara itu pesta? Saudara, saya itu ya kalau mau acara begini, bahkan saya itu ribut saudara. Sampai warna. Saya harus tanya benar-benar. Bukan persoalan saudara. Walaupun salah satu yang saya gak pernah bisa bagus. Saya suka diketawain dulu sama Pak Yusak. Karena dia bilang gini, In, kenapa ya In kalau sudah pestanya Tuhan, kamu pasti paling berantakan mukanya. Ya saya juga gak tahu, saya bilang. Menurut saya karena panasnya Pak, jadi saya berantakan mukanya. Kan kalau Bu Nani itu dalam kondisi apapun kan tetap ya saudara ya. Rambut gak goyang, semua gak goyang saudara. Ya. Terus Pak Agung kan saudara lihat ya. Saudara apapun panas pakai jubah tetap keren. Kalau saudara lihat pasti saya paling belutukan deh. Udah muka udah kacau balau keringetan dan semuanya. Belum lagi kalau nangis melebar kiri kanan. Saudara ya.
Dan Pak Yusak selalu bilang gini, kenapa sih kamu itu gak pernah bisa jadi sekretaris yang cantik, proper gitu ya. Di depan Tuhan. Dan saya bilang saya mesti bergumul untuk itu. Tapi satu sisi saya mau berkata, hati saya tetap berpesta. Hati saya sungguh-sungguh berpesta buat setiap kesempatan. Dan saya berdoa, engkau tidak menghargai apapun. Itu mental tidak berpesta. Dan itu ngeri loh. Diikat tangan dan kaki. Dibuang dalam kegelapan. Masuk dalam kesengsaraan. Hargai setiap menit. Setiap cinta. Setiap kesempatan. Hargai. Hargai. Mari bangkit berdiri, kita akan tutup.